Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai agribisnis kacang tanah yang ada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dengan kelompok kami yang bernama saya sendiri yaitu Sri Wahyuni dengan NIM 57, kemudian ada Nova Dwi Febriana dengan NIM 60, kemudian ada Marsha Zulfia Zalsadila dengan NIM 63, dan yang terakhir ada Sultan Kafi Panjabara dengan NIM 114. Pembahasan pada materi kali ini yaitu dengan topik yang pertama ada agribisnis kacang tanah yang ada di Sumba Timur, kemudian yang kedua ada potensi wilayah, yang ketiga ada kondisi existing, yang keempat ada regulasi dan kebijakan, kemudian yang kelima ada olahan atau nilai tambah dari komoditas kacang tanah, dan yang terakhir ada permasalahan dan solusi komoditas kacang tanah yang ada di Sumba Timur. Oke, untuk topik yang pertama yaitu agribisnis kacang tanah, di mana sistem agribisnis yaitu ada 3, yakni subsistem hulu, kemudian yang kedua ada subsistem on farm, dan yang terakhir ada subsistem hilir. Pembahasan yang pertama yakni subsistem hulu. Subsistem hulu yang ada di Sumba Timur terhadap komoditas kacang tanah yaitu dimulai dengan persiapan bibit atau benih. Biasanya benih kacang tanah yang digunakan adalah varietas tupai, komodo, zebra, gajah, lokal Bogor, dan produk lokal yaitu maka menggit. Di samping itu benih yang banyak dibudidaya yakni jenis bernas dengan kualitas biji tidak keriput, tidak rusak atau cacat, daya kecambah tinggi di atas 90%. Untuk benih sendiri dibeli di pasar terdekat. Kemudian ada pengolahan lahan dengan diluku, kemudian digaru dengan menggunakan kerbau, lalu dipetak-petak ukuran 2 meter kali 3 meter. Kemudian ada penaburan pupuk terhadap lahan yang telah disiapkan dengan menggunakan pupuk kandang kotoran kerbau. Kemudian ada subsistem on farm. Yang pertama yang dilakukan adalah penanaman dilakukan dengan satu benih per lubang tanam dengan jarak 10 cm kali 40 cm. Kemudian memberikan suplemen berupa pupuk dasar TSP dan KCL saat tanam dan urea 2 minggu setelah tanam. Kemudian dilakukan pengelolaan air, di mana pemberian air yang optimal adalah 3 kali, yaitu pada saat tanam, kemudian pada saat berbunga, dan saat pengisian kolong. 2 minggu sebelum panen diusahakan agar kondisi tanah tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering untuk mempermudah panen dan mengurangi polong yang tertinggal di dalam tanah. Kemudian yang terakhir ada pemanenan. Sebagai patokan untuk mengetahui tanaman telah tua dan dapat dipanen adalah yang pertama, daun-daun telah mulai kuning kering dan luruh. Itu pada umur 85 sampai 90 hari. Kemudian ada varietas-varietas yang telah dilepas, umur masak berkisar antara 85 sampai 110 hari. Dan yang terakhir ada polong telah masak yang ditandai kulit polong telah mengeras dan bagian dalam warna coklat, biji telah mengisi penuh, kemudian kulit polong tipis dan berwarna mengkilat. Dan yang terakhir ada subsistem hilir. Pada umumnya di Sumba Timur, kacang tanah oleh masyarakat digunakan sebagai pelengkap nasi dalam memenuhi energi atau gizi keluarga. Selain itu, kacang tanah diolah sebagai makanan ringan. Preferensi konsumen merupakan kacang tanah dengan rasa gurih, ukuran sedang besar, kulit polong tipis, kulit biji terang, dan dapat disimpan tahan lama. Untuk pola distribusinya sendiri dilakukan cukup sederhana, yaitu dimulai dari petani ke pedagang desa, kemudian ke pedagang pengumpul untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat, dan kemudian ke pedagang besar untuk melayani permintaan keluar daerah Sumba
yakni menuju Sulawesi. Pedagang pengumpul memiliki peranan dalam pola distribusi di mana terlihat sebanyak 70,75% pedagang pengumpul mengambilnya dari petani, kemudian langsung menjualnya ke konsumen akhir. Oke, untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Potensi wilayah daerah Sumba. Potensi iklim. Meski kondisi curah hujan di Sumba Timur kurang ideal untuk pertumbuhan kacang tanah, namun cuaca panas dan sedikit lembab yang dibutuhkan kacang tanah dapat terpenuhi. Selain itu, suhu harian antara 25 hingga 35 derajat Celcius sangat baik untuk pertumbuhannya. Apabila prediksi tepat, tanaman kacang tanah dapat tumbuh dengan baik dengan curah hujan antara 102,1 hingga 207,6 mm per bulan selama 4 bulan. Untuk potensi tanah di daerah ini, pada daerah tepi pantai kecenderungan lebih luas menanam kacang tanah. Kesuburan tanah terjaga karena petani memberikan kotoran ternak ke lahannya dan karena tanaman kacang tanah sekali dalam semusim, sehingga populasi hama penyakit sangat rendah atau di bawah batas ambang kendali. Tanaman kacang tanah dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tanah-tanah di Sumba Timur yang umumnya merupakan tanah lempung berdebu sesuai untuk pertumbuhan kacang tanah. Namun karena tingkat kesuburannya kurang, maka produktivitas kacang tanah di Sumba Timur berada di bawah produktivitas nasional. Kemudian untuk potensi sumber daya, yaitu salah satu upaya pemanfaatan potensi sumber daya air di Sumba Timur adalah dengan dibangunnya sebuah bendung di Kambaniru, Waingapu pada tahun 1960 hingga 1993 yang memiliki luas aliran sungai 1.100 km persegi dan dapat mengairi sawah seluas 1.440 hektar. Potensi sumber daya air lain terlihat dari adanya beberapa embung atau situ berupa genangan air alami yang luasnya mencapai puluhan hingga ratusan hektar. Dan air tampungannya atau water storage masih tersedia pada musim kemarau. Sumber air tersebut amat potensial apabila dimanfaatkan lebih intensif dan efisien untuk budidaya pertanian melalui berbagai upaya masukan teknik agronomi seperti penggunaan varietas lahan kering dan aplikasi budidaya hemat air serta penanganan pasca panennya. Kondisi existing. Sumba Timur merupakan wilayah daratan berbukit-bukit dan berbatu-batu. Kondisi daerah datar memiliki karakter tanah dangkal berbatuan. Luas Sumba Timur berkisar 7.000 km persegi. Pada daerah cekungan dan lereng-lereng bukit pada umumnya memiliki tingkat kesuburan lebih baik dibandingkan daerah tanahnya yang datar. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu wilayah penghasil kacang tanah yang memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Salah satu wilayah penghasil kacang tanah terbesar di Kabupaten Sumba Timur adalah Kecamatan Kaharu, dengan luas wilayah 601,5 km persegi dan memiliki luas panen kacang tanah sebesar 220 hektar. Kegiatan budidaya tanaman kacang tanah yang dilakukan masih sangat tradisional karena informasi mengenai teknik budidaya dan karakteristik lahan masih terbatas, sehingga berdampak pada produktivitas tanaman yang kurang optimal. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur, di tahun 2020, luas lahan panen kacang tanah pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Namun, peningkatan luas panen tidak mengubah nilai produksi tanaman kacang tanah. Jadi pada materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai regulasi dan juga kebijakan mengenai komoditas kacang tanah di Kabupaten Sumba Timur. Untuk yang pertama, regulasi dan kebijakan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Bab 7 Pasal 46 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, di mana disebutkan bahwa penganeka-ragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan juga budaya lokal.
Lalu yang kedua ini adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 yang memuat tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini dapat dijadikan sebagai pijakan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan dalam bentuk peraturan gubernur dan juga peraturan bupati. Selanjutnya yang ketiga adalah pengoptimalisasian Dewan Ketahanan Pangan atau yang biasanya disingkat dengan DKP di Kabupaten Sumba Timur dengan beberapa alternatif. Nah, salah satu alternatif ini adalah merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan DKP pusat dan juga DKP provinsi. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, melaksanakan pemantauan, pengendalian dan juga pengawasan serta evaluasi perwujudan ketahanan pangan, mengadakan rapat koordinasi dan juga evaluasi sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Lalu juga mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan juga teknologi pengolahan pangan sehingga mengarah pada pola konsumsi masyarakat yang beragam, baik itu secara kandungan gizinya untuk menekan angka penderita gizi buruk. Jika roda perekonomian dari industri olahan pangan lokal ini sudah bergerak dengan baik, maka akan diharapkan ke depannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi dengan posisi geografis Kabupaten Sumba Timur yang strategis. Akan hal itu akan lebih mudah dalam memasarkan hasil produksinya ke wilayah atau kabupaten tetangga, bahkan sampai ke luar provinsi. Baik, itu selanjutnya mengenai olahan atau nilai tambah mengenai komoditas kacang tanah. Yang pertama adalah kue kacang, untuk yang kedua ada olahan kacang telur. Nah, yang ketiga ada teri kacang bumbu balado. Nah, yang keempat ada bumbu kacang untuk aneka makanan. Selanjutnya ada luwak hakla. Nah, luwak hakla ini merupakan makanan tradisional dari Sumba dengan bahan dasar yakni ubi kayu atau singkong dengan campuran kacang tanah yang sudah ditumbuk. Selanjutnya ada makanan khas Manggulu. Nah, Manggulu ini merupakan makanan yang sangat khas dan melambangkan Sumba Timur dan juga NTT atau Nusa Tenggara Timur. Selain itu, makanan ini juga menyimpan banyak sejarah sehingga sangat disayangkan jika sampai Manggulu tidak dapat ditemukan lagi. Dengan bahan dasar dari kue Manggulu ini yang mudah didapatkan yakni ada kacang tanah dan juga campuran pisang. Dan biasanya bahan pembungkus dari kue Manggulu ini adalah menggunakan daun pisang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan dan juga solusi produktivitas pada kacang tanah di Sumba Timur. Jadi yang pertama yaitu masalah permasalahan. Untuk permasalahan sendiri ada beberapa permasalahan yang dialami pada produktivitas kacang tanah yang ada di Sumba Timur. Yang pertama yaitu rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas ini mungkin banyak dialami ataupun menjadi masalah di beberapa daerah pertanian dari Indonesia. Selanjutnya ada benih bermutu rendah. Benih bermutu rendah ini menjadi permasalahan selanjutnya dari para petani yang dialami oleh para petani kacang tanah yang ada di daerah Sumba Timur. Hal tersebut mungkin dari benih yang bermutu tersebut yang kurang bermutu tersebut mengakibatkan rendahnya produktivitas yang ada pada produktivitas kacang tanah. Selanjutnya yaitu pendanaan menjadi masalah utama bagi para petani dikarenakan pendanaan yang minim mengakibatkan produktivitas ataupun daya produksi dari para petani kurang maksimal. Selanjutnya yaitu ada lemahnya kerjasama yang dialami oleh petani ataupun yang dilakukan oleh para petani dengan entah pemerintah ataupun lembaga daerah setempat juga dapat mengakibatkan produktivitas yang kurang pada kacang tanah. Selanjutnya yaitu ada agribisnis perkebunan. Agribisnis perkebunan sendiri merupakan tulang besar bagi para
bagi para pelaku bisnis tersebut dikarenakan dengan dia dibutuhkan kekerasan ini memerlukan ketelitian ke ilmu yang tinggi dan juga ketelitian yang tinggi sehingga dapat mendapatkan benih-benih unggul. Yang selanjutnya yaitu solusi. Yang pertama, untuk solusi pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan oleh para petani ataupun pelaku petani tersebut kepada guna meningkatkan kualitas produksi pengobatan tanah. Selanjutnya yaitu solusi kedua, ada penyiasatan tanaman atau tanah pada musim hujan. Hal tersebut disiasati mengapa pada musim hujan, karena pada musim hujan sendiri kita perlu sulit untuk tidak sulit untuk melihat dikarenakan sudah ataupun sudah terbanding dari lahan tersebut. Selanjutnya ada solusi yang ketiga yaitu kegiatan pengembangan tanah pada daerah Sumba Timur. Kegiatan pengembangan ini dilakukan dengan cara seperti penyuluhan ataupun seminar-seminar yang dilakukan pada petani ataupun yang diberikan petani sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan lebih dan dapat mengaplikasikannya pada pertanian, pada usaha tani tersebut. Selanjutnya ada solusi keempat yaitu dukungan permodalan. Dukungan permodalan ini juga supaya dari para petani lebih dapat menanam benih, menanam kacang ataupun melakukan petani secara maksimal ataupun tanpa ada batasan. Maksudnya bukan maksudnya bisa melakukan secara maksimal apabila ada bantuan permodalan. Selanjutnya yaitu dukungan inovasi dan juga informasi. Untuk solusi terakhir ini dukungan inovasi dan juga informasi. Dengan inovasi yang teman-teman, dengan inovasi baru yang menarik dan juga informasi yang itu didapatkan oleh para petani sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada usaha tani dilakukan para petani khususnya pertanian usaha tani kacang tanah pada daerah Sumba Timur. Mungkin cukup itu dari saya, dan mungkin juga meningkat sekian dari kelompok kami dari kelompok 6 mata kuliah APNPJ. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf.